Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak ya, adik-adik gitu, rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Budi Rahadian. Saya bertugas di Distrik Kota Bandung dan alhamdulillah pada kesempatan ini meskipun nampaknya pengalaman perdana bagi saya, ditugaskan mewakili distrik untuk hadir pada kegiatan ini. Itu patut saya syukuri karena nampaknya paling tidak saya bisa bermusyawarah, bisa bersilaturahmi itu yang pertama sekali dengan rekan-rekan semua dari PES. Pada tugas yang tadi kurang pukul 9:30 saya berikan bahwa saya diberikan informasi untuk dapat menyampaikan apa tentang perkembangan pasar baru 2015 ini. Intinya barangkali ketika kita berbicara masalah PPDB 2015 tidak terlalu banyak perubahan dari tahun sebelumnya. Dan prinsipnya hampir sama, ada hal-hal memang yang berubah. Antara lain ketika kita berbicara mekanisme itu pada prinsipnya sama. Jadi calon peserta didik itu mendaftar ke sekolah yang dituju. Kemudian sekolah yang dituju oleh petugas pelaksana panitia di sekolah tersebut diperiksa, diperiksa berkas pendaftarannya. Dan ketika sudah lengkap itu diberikan datanya ke tim IT Distrik Kota Bandung. Maka nanti tim Distrik Kota Bandung itu yang akan menseleksi, baru hasilnya dikembalikan ke sekolah. Jadi proses seleksinya itu sendiri berada di tim IT Distrik Kota Bandung. Sekolah hanya menerima berkas dan mengetikkan data tersebut dan kembali menerima siapa siswa yang berhak masuk di sebuah sekolah dan memberikan proses pendidikan sebagaimana mestinya. Adapun tentang jalur pilihan bagi calon peserta didik sama juga dengan tahun lalu, yaitu terdiri dari jalur akademis dan jalur non akademis. Kata napi sering disebarkan ayatnya jalur afirmasi, karena afirmasi itu jalur non akademis. Hal yang berbeda nampaknya, yang pertama saya sampaikan tentang jadwal pelaksanaan. Kalau kita tahun lalu itu jalur non akademis dan jalur akademis di satu waktu kan bersamaan pelaksanaannya, tahun ini berbeda. Pelaksanaan jalur non akademis itu dilaksanakan lebih awal. Tentunya ini merupakan satu upaya dalam rangka mengakomodir satu keinginan ketika di jalur non akademis diberikan peluang kembali untuk dapat mendaftar di jalur akademis. Kalau tahun lalu karena bersamaan, tentu ketika gagal di jalur non akademis tidak berpeluang untuk dapat mendaftar di jalur akademis. Sedangkan tahun ini dimungkinkan itu bisa dilakukan oleh calon peserta. Itu hal yang berbeda dari tahun lalu yang nampaknya juga mohon bisa disebarluaskan, bisa diketahui oleh masyarakat secara umum di Kota Bandung. Hal yang kedua, kalau kami mengamati itu ada pengkategorian calon peserta didik untuk tahun ini. Ini pun sama, pada prinsipnya adalah perbaikan dari PPDB tahun lalu. Kita ketahui bersama kalau untuk tahun lalu itu pada saat masyarakat yang di luar Kota Bandung itu tanpa terkecuali hanya memperoleh hak satu pilihan di Kota Bandung. Dua pilihan itu diberikan hanya untuk calon peserta didik yang berdomisili di Kota Bandung. Tetapi untuk tahun ini ada pengecualian, yaitu kategori A adalah calon peserta didik yang berdomisili di Kota Bandung tanpa melihat asal sekolahnya bisa di luar Kota Bandung, apalagi di dalam Kota Bandung. Kemudian juga ini mengakomodir untuk kategori A ini peserta didik yang berdomisili di Bandung Raya. Nah, Bandung Raya itu dalam klausul tadi diartikan sebagai Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat.
Nah itu sama peluangnya dengan calon peserta didik yang berdomisili di Kota Bandung. Tapi ada catatan, calon peserta didik yang di Bandung Raya tersebut asal sekolahnya harus di Kota Bandung. Upamika SMP, SD-nya akan dari Kota Bandung, Pak gitu. Upamika SMA, SMP-nya akan dari Kota Bandung. Ya, ya itu ketika penduduk Bandung Raya tetapi anaknya sekolah asalnya di Kota Bandung, dia juga berhak memperoleh 2 pilihan. Pilihan satunya bebas, pilihan keduanya harus sekolah di perbatasan yang paling dekat dengan domisili tempat tinggalnya. Kalau yang berdomisili di Bandung itu ketentuannya pilihan satu bebas, pilihan keduanya kembali ke sekolah yang ada di wilayah sekitar tempat tinggalnya. Nah, kategori B yang berikutnya tentu ketika berdomisili di luar Kota Bandung dan asal sekolahnya di luar Kota Bandung. Nah itu sama dengan tahun lalu, yaitu hanya memperoleh hak satu pilihan. Nah itu barangkali yang berbeda dengan tahun lalu, jadi di jadwal, kemudian di masalah kategori calon peserta didik, dan berkaitan dengan pengkategorian tersebut juga ada nilai insentif. Nah, ini juga yang berubah dari tahun lalu. Ketika dari kategori A yang penduduk Kota Bandung dan sekolah asal dari Kota Bandung mendaftar pilihan satu ke sekolah dalam satu wilayah, itu mendapatkan insentif. Insentifnya kalau tahun lalu, kalau tidak salah saya ingat, itu langsung ditambahkan skor nilai pada angka nilai UN-nya. Kalau tidak salah untuk dari SD ke SMP ada penambahan skor 1,36 tahun lalu ini. Dan untuk SMP ke SMA 1,15. Namun tahun ini berbeda sekali. Tidak ada lagi penambahan skor nilai. Tidak ada lagi penambahan skor nilai. Diubah insentifnya menjadi ada persentase wilayah, ada persentase wilayah. Artinya begini persentase wilayah. Sebuah sekolah itu akan memberikan persentase kepada pendaftar yang satu wilayah dengan sekolahnya, juga akan memberikan persentase kepada pendaftar yang di luar wilayah sekolah tersebut. Kalau kita berbicara dengan angka 100%, maka kan yang pertama 5% itu untuk jalur prestasi, kemudian yang 20% itu untuk jalur afirmasi, jalur siswa miskin, di situ 20%. Nah yang sisa 75 ini rekan-rekan sudah tahu itu 10% untuk luar kota, 65% untuk dalam kota. Nah yang 10% luar kota ini berarti untuk kategori yang B itu tadi, yang B tadi saya katakan. Nah yang 65% ini nanti akan terbagi menjadi 2 buah jalur masuk berdasarkan persentase ya, insentifnya itu. Jadi artinya ketika misalnya sekolah X katakan itu, maka akan nanti dari 60% itu akan diberikan kuota berapa persen untuk calon peserta didik yang satu wilayah dengan sekolah, berapa persen untuk calon peserta didik yang di luar wilayah sekolah. Dan itu setiap sekolahnya bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda tergantung dari ada 2 indikator di dalamnya, yaitu yang pertama adalah animo masyarakat usia sekolah yang akan memasuki sekolah tersebut, calon peserta didiknya berapa banyak gitu. Yang kedua indikatornya adalah kuota daya tampung di sekolah tersebut, di wilayah tersebut. Nah itu akan menentukan tentunya ketika masyarakatnya padat, di situ tinggi usia belajarnya yang akan masuk sekolah, di sekitar sekolah tentu barangkali persentasenya lebih tinggi. Tapi ketika sebaliknya, di persentasenya agak kurang ya, yang sebagian besarnya mungkin ke luar wilayah. Ini nampaknya sejalan juga dengan apa yang dijadikan satu perubahan PPDB 2 tahun terakhir ini untuk memperhatikan kewilayahan mengarah secara perlahan, bertahap, pelan-pelan begitu ke kewilayahan ya, ke kewilayahan, agar terjadinya pemerataan anak-anak yang pintar tidak harus selalu masuk ke sebuah sekolah yang jauh
biasa kami catat. Nah itu jadi insentif juga ada perubahan yang tahun lalu diberikan dengan skor langsung ditambahkan ke nilai UN. Tahun ini sepertinya persentase untuk calon di satu wilayah itu lebih berpeluang untuk dapat memasuki sekolah tersebut. Nah, dan yang terakhir yang kami perhatikan nampaknya perubahan yang berarti itu di jalur prestasi. Jadi kita juga menghargai anak-anak yang memang selain akademik di sekolahnya yang cukup baik, dia berprestasi mengharumkan nama sekolah, nama kota, mungkin juga nama provinsi. Jadi ketika anak yang berprestasi di OSN, O2SN, FLS2N itu di tingkat provinsi dan mewakili ke tingkat nasional, ya tentu berjenjang sebelumnya di tingkat sekolah kota begitu kan ya. Itu maka dia secara otomatis sudah punya tiket masuk untuk melanjutkan pendidikan. Jadi si anak-anak yang berprestasi di tingkat provinsi itu mewakilkan nasional, itu nanti dipetakan di Kota Bandung melalui bidang masing-masing dan dia sudah punya tiket masuk. Satu lagi ada agak ringan tapi jadi tahun lalu itu terjadi anak yang peringkat 4, peringkat 5, peringkat 6 di kejuaraan gitu. Nah, tapi dia mewakili dari tingkat kota ke provinsi atau dari provinsi ke nasional. Tetapi ketika dia berseleksi melalui sertifikatnya merasa dirugikan gitu, merasa dirugikan karena peringkatnya tidak pada peringkat yang menjadi perhitungan penskoran yang cukup baik. Oleh karena itu karena tetap mewakili Kota Bandung mengharumkan nama Kota Bandung ke provinsi atau provinsi ke nasional, maka bagi peringkat 4, 5, 6 yang mewakili Kota Bandung ke provinsi atau provinsi ke nasional itu dihargai sertifikatnya sama dengan peringkat 3, sama dengan peringkat 3. Itu barangkali apresiasi pemerintah Kota Bandung untuk anak-anak yang prestasi. Itu khusus di bidang OSN, Olimpiade Saya Nasional dan Internasional Matematika Olimpiade, IMSO kalau tidak salah itu namanya, untuk 2 bidang yang diberikan apresiasi bagi calon peserta didik yang peringkatnya di bawah 3 tetapi mewakili, maka dia sama dengan nilai skor sertifikatnya di peringkat 3. Hal yang nampaknya juga harus diketahui hal yang banyak bahwa saat ini terhitung mulai tanggal 1 kemarin itu sedang berlangsung pendaftaran jalur non-akademis dari SMP ke SMA atau SMK sampai dengan tanggal 9 atau minggu depan hari Selasa. Nah, sekarang ini tentunya masyarakat yang mempunyai anak ingin masuk dari jalur non-akademis, baik itu prestasi ataupun afirmasi yang 5% dan 20% itu sedang mulai mendaftarkan anak-anak mereka. Nah, sedangkan untuk pendaftaran jalur non-akademis dari SD ke SMP itu mulai tanggal 17 Juni sampai dengan 23 untuk non-akademis dari SD ke SMP. Sedangkan untuk akademis yang memperhitungkan nilai UN itu baik dari SD ke SMP ataupun SMP ke SMA itu dilaksanakan secara serentak nanti mulai tanggal 29 Juni sampai 4 Juni. Ini barangkali informasi yang cukup penting yang harus diketahui oleh masyarakat yang mempunyai putra-putrinya yang melanjutkan pendidikan. Jangan sampai misalnya mau jalur non-akademis, dapat ke SMA SMK terterang tanggalnya sehingga terlewat daftar. Tanggal 1 Juni sampai 4 Juni. Yang mana? Yang akademis. Itu. Yang akademis serentak itu 29 sampai 29 Juni sampai 4 Juni. Itu yang jalur akademis yang menggunakan nilai UN sebagai alat seleksinya. Kalau yang akademis? Ya? Yang akademis? Non akademis yang untuk ke SMA SMK tanggal 1 Juni sampai tanggal 9. Bentar, 1 Juni sampai 9. Ya. Sedangkan yang dari SD ke SMP itu tanggal 17 Juni sampai dengan 23 Juni. Itu barangkali simpulan dari kami yang bisa kami sampaikan daripada intinya tetap sama, hanya hal-hal berbeda itu yang tadi kita katakan. Pertama dari waktu non akademis dan akademis dipisahkan, kemudian terjadi pengkategorian A dan B, kemudian terjadi perubahan nilai insentif dulu skor sekarang dengan persentase kewilayahan, dan yang terakhir sepertinya itu menyangkut apresiasi bagi siswa berprestasi. Yang lainnya ya hampir-hampir mirip-mirip sama-sama seperti itu.
Atau boleh saya tambahkan sedikit lagi, sekarang lebih diberikan kemudahan untuk jalur miskin itu tidak lagi main legalisir. Kapungkur kan dicumnya camat alim legalisir, lurah alim legalisir. Sekarang tidak usah dilegalisir, berkas kelengkapannya ya, seperti KTP, akta napi KK dan yang selainnya cukup fotokopi saja, tidak usah dilegalisir. Tapi pada saat mendaftar nanti diperlihatkan yang aslinya, yang dibawa pulang lagi kalau yang aslinya. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Tentu tidak akan sekomprehensif wawasan Pak Kadis ya Pak Eli, kalau saya hanya karyawan biasa, tapi mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran lah perubahan dari tahun lalu ke sekarang dan hal apa yang perlu diketahui oleh masyarakat tadi, jalur masuk ataupun tanggal-tanggal dari jalur-jalur tersebut. Kalau ini Pak, evaluasi rayonisasi seperti tahun kemarin bagaimana? Ya itu memang dihilangkan atau bagaimana? Tidak dihilangkan, kalau menurut hemat kami itu menjadi tetap target yang dapat dilakukan secara bertahap ya. Karena pemerintah Kota Bandung, Distrik Kota Bandung itu mengharapkan ke depan sekolah favorit itu berada di setiap daerah. Upami sekolah favoritnya hanya terpusat di satu titik, maka anak-anak yang pintar-pintar itu semua akan masuk di situ. Sehingga barangkali akan sulit ketika kalau kita membedakan sekolah yang di pinggiran hanya dimasuki yang sisa-sisanya yang nilai-nilainya agak menengah ke bawah begitu ya. Tetapi dengan ada kewilayahan, ada kemudahan masuk dengan wilayah tersebut, maka diharapkan tersebar. Itu dibuktikan tahun lalu kalau tidak salahnya SMP 8 punya prestasi yang cukup baik di akademik SMP 8 Jungdung, cukup baik karena memang anak-anak yang pintar di daerah situ memanfaatkan SMP 8 untuk bersekolah mereka, tidak mengejar selalu ke pusat kota. Nah, harapannya seperti itu. Selain kan apa yang pernah juga untuk memanfaatkan hal-hal yang lain yang menjadi agenda pemerintah Kota Bandung. Wami misalnya motor lebih gitunya orangnya mobil ngejalmi arah raja ke pusat kota, nah itu kan barangkali juga kita saksikan bersama di jalan-jalan sekolah yang favorit tersebut macet gitu. Jadi kalau satu wilayah pengen masyarakat itu kan tuh apa. Dan satu lagi ya yang berubah lupa saya kan. Kalau dulu itu di lampiran ada wilayah-wilayah yang masuk ke sekolah tersebut. Sekarang ini juga tidak hanya itu tapi ditambah radius 2 km. Rekan-rekannya 2 km. Jadi kalau misalnya ini sekolah HP saya sekolah, kemudian yang satu wilayah itu ke arah kanan gitu ya. Nah ini diakomodir kalau mendaftar ke sini pilihan satunya mendapat insentif ya, itu penambahan nilai ya. Sekarang tidak Pak, persentase gitu ya. Nah, ketika di sini ada rumah gitu yang dekat ke halang jalan gitu ya, nanti dia komplain. Saya tuh dekat hanya 200 meter tapi tidak mendapat nilai insentif tadi gitu ya. Padahal dekat sekali dengan sekolah. Oleh itu kebijakannya sekarang dari titik ini dihitung 2 km kemudian diputar gitu. Ya. Jadi sekitar 2 km di sekolah tersebut sama haknya dengan yang satu wilayah dengan sekolah. Sekarang itu juga perubahan pengembangan dari hal-hal yang tahun lalu ya agak belum sempurna. Jadi rayonisasi masih tetap menjadi target Pak, hanya sekarang diperhalus. Kalau dulu anak yang satu wilayah tambah 1,36, tambah 1,15. Kalau sekarang enggak, kalau itu terlalu tajam barangkali. Kan anak tuh untuk membedakan nilai 0,5 saja kan sulitnya. Beda 0,0 sekian saja kalau kita perhatikan internet satu malam begitu sudah ada yang terbuang. Nah mudah-mudahan ketika persentase itu tidak terlalu tajam begitu. Kalau luar Kota Bandung masih 10% dibatasi kuota? Ya, 10%. Satu pilihan ya Pak? Satu pilihan. Tetapi luar Kota Bandungnya yang full ya, luar Kota Bandung tadi saya katakan luar Kota Bandung itu kan termasuk Cimahi, Bandung Barat, kemudian satu lagi di Kabupaten Bandung itu dimasukkan dalam kategori A. Jadi sudah berbeda dengan tahun lalu untuk Bandung Raya tadi. Kalau ini Pak untuk penerimaan SD masih berlaku minimal
minimalnya itu 7 tahun, kan kadang-kadang ada yang 6,5 tahun yang masuk ke aturan masuk SD. Jadi untuk SD itu yang menjadi indikator penilaian, betul sekali kata Mas tadi, jadi usia dan tempat tinggal dari rumah ke sekolah itu yang menjadi alat ukur prioritas dia masuk ke sebuah sekolah. Ketika usia 7 tahun banyak yang daftar, tentu itu prioritas utama. Tapi memang kuatana 40, paminanya teras 35 CF tahun 7 tahun teh mungkin saja yang di bawah 7 tahun bisa diterima daripada misalnya tidak dimanfaatkan kursinya. Tetapi ketika aturan digunakan, aturan normatif yang ada digunakan tetap memprioritaskan usia dan tempat tinggal. Tempat tinggal itu faktor yang kedua, ketika usianya sama baru dihitung tempat tinggal yang mana yang paling dekat dia lebih berprioritas. Dan yang pasti itu tidak boleh sebetulnya ya, tidak boleh menghubungkan antara ada tesnya akademik gitu, tidak boleh, atau ada dipersyaratkan pantos TK heula gitu. Sebetulnya tidak ada. Tidak ada berarti yang Kalau di aturannya nggak ada. tidak ada. Jadi tanpa ya TK juga bisa jadi masalah. Dimungkinkan yang masuk. Nggak masuk. Tidak harus TK. Jadi untuk minimal masuk ke sini itu 7 tahun secara aturan. Secara aturan saya lupa ya itu sekitar 6-7 tahun gitu ya. Ya. Terus Nesra cekap gitu. Langsung cekap, langsung enggak, langsung alhamdulillah. Prioritas mata ya, prioritasnya tapi bisa masuk di bawah. Kalau untuk Dan menjadi jumlah syarat utama gitu. bangku SMP SMA yang tersedia ada hitungannya Pak? Jumlah bangku yang tersedia. Kuota mungkin Pak. Kuota ya. Untuk calon PPDB, Tahun ini. mulai SD, SMP, SMA. Iya. Jadi itu ditentukan oleh sekolah kuota yang akan diterima itu berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain kesiapan kelas yang akan digunakan, kemudian juga kurikulum yang akan diterapkan di sekolah itu. Sebab ketika kurikulum KTSP dan 2013 itu bentang itu termasuk di dalamnya jumlah guru pilih, ya, kalau misalkan dikteing guru narada seueur, guru kekirangan jam, kalau kekirangan jam kan hak sertifikasi nical, gitu ya. Nah jadi dipertimbangkan. Tapi yang terpenting tentu harus mengacu pada aturan yang ada. Jadi tidak boleh misalnya, pada nampi seseueur-seueurna, tentu tidak ya. Jadi intinya mah jangan terlalu beda aja dengan tahun lalu lah, dengan tahun lalu. Sebab tahun lalu pun kurikulumnya barangkali sudah sama, jumlah gurunya kan tidak berubah secara fatal. Kalaupun pengadaan kelas baru juga tidak akan terlalu banyak perubahannya dari tahun lalu. Dihitungnya intinya kuota itu adalah tadi jadi diajukan oleh sekolah, nanti di ACC oleh Distrik Kota Bandung, baru itu juga termasuk salah satu item yang di online kan nanti kuota tersebut. Nah sekolah itu menghitung berdasarkan jumlah guru, kemudian kesiapan sarana prasarana, dan yang terakhir adalah kurikulum yang diterapkan.